Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bimbingan salah satu skripsi dari mahasiswa. Oke, karena ini online, sekalian saya rekam supaya dapat pembelajaran bagi mahasiswa yang lain dan juga tidak mengulangi beberapa kali. Karena pada umumnya kesalahannya khususnya untuk laporan, kesalahan yang sama sering diulangi. Jadi sengaja direkam supaya bisa di-share kepada yang lain agar dapat mengambil pembelajaran tidak mengulangi hal yang sama. Dan nama mahasiswa sudah saya tutup di sini. Baik, oke, ini ada satu skripsi yang melakukan bimbingan, nanti akan dikoreksi untuk diperbaiki. Pertama kita lihat dari atas, Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Daerah Riau, Universitas Islam Riau, Fakultas Teknik. Nah, format ini sudah tidak ada lagi. Kebanyakan skripsi sudah tidak ada menggunakan format ini kecuali kerja praktek. Nah, cek lagi formatnya ke prodi, minta template yang jelas. Atau bisa ke perpustakaan atau yang lain, lihat skripsi yang sudah dibuat, bagaimana membuat cover. Oke, itu untuk yang di atas komen, seharusnya sudah dihapus saja ini. Oke, berikutnya judul. Ini sepertinya kurang besar, seharusnya baiknya lebih diperbesar lagi, mungkin 14. Jika perlu dibuat bold, karena judul itu yang ditunjukkan. Kita ingin melihat judul itu. Palang pintu perlintasan kereta api otomatis berbasis Arduino Uno. Oke, ini cocok. Kalau tadi yang di bawah baris keduanya Arduino Uno, ini sudah cukup sebanding. Ini seharusnya bukan laporan penelitian. Salah, ini laporan penelitian skripsi, seharusnya skripsi saja. Atau cek lagi, atau tugas akhir, cek di prodi mana yang benar, diajukan membenahi salah satu syarat program rencana. Oke, ini program studi sepertinya kurang besar juga. Program studi ini berapa, 12, seharusnya 14 juga, tapi bagaimanapun cek format yang benar di prodi ya, karena prodi yang punya template. Oke, kata pengantar. Nah, ini unonya kecil kok, kenapa unonya besar? Seharusnya ini halamannya, cek ya, halamannya di sini, seharusnya halamannya di bawah. Ini kok double, ada dua di atas juga, di bawah dua ya. Penulis, nama, jangan penulis lagi, bikinlah nama ya, nama. Oke, ini pakai paragraf, ini tidak. Mau pakai paragraf apa enggak? Oke, harus konsisten. Ini untuk kata pengantar. Daftar isi, coba lihat, daftar isi masih manual ini. Bausnya pakai otomatis. Ambil di reference. Ini kan ada tabel konten, tinggal masukkan saja format heading dan lain-lain, section, bab, subbab dan lain-lain, tinggal masukkan format ya, otomatis lebih mudah. Langsung membuat halaman otomatis. Oke, ini daftar isi, tergambar daftar tabel, sekilasnya oke. Karena yang sekarang kita bahas dulu tentang laporan bab 1. Oke, ini margin paragrafnya oke. Ini latar belakang. Oke, sekilas saja, mana tujuannya ini. Ini coba cek lagi, tabelnya terlalu lebar ke kiri, takutnya nanti dijilid ini terpotong. Usahakan sesuai margin ini, kalau ini 4, di sini 3, jangan sampai lebih tabelnya ini. Ketika dijilid nanti terpotong, nggak kelihatan di sini. Harus cek lagi. Nah, ini kok seharusnya naik 1. Oke. Nah, halamannya di awal bab oke, di sini. Kedua di sini,
halamannya double ini 3 di sini, mana yang benar ya? Atas kanan ada halaman, di bawah tengah ada halaman, semua seperti itu. Cek formatnya ya. Nah sekarang kita masuk substansinya, rumusan masalah, format ini harus dicek ini. Oke, mungkin bagusnya dimasukkan ke dalam seperti ini, rata ini lebih bagus. Seperti ini kan sama. Oke, tujuan merancang palang pintu otomatis menggunakan Arduino. Ini konsisten pakai Uno-nya besar semua atau yang kecil ya, konsisten pakainya. Kita meningkatkan sistem pengamanan perlintasan dengan Arduino yang dapat mengatur. Tujuan ini kurang pas ini, nanti cek lagi. Merancang palang pintu otomatis. Oke, meningkatkan sistem keamanan itu manfaat, mungkin dapat meningkatkan sistem keamanan, ini manfaat bukan tujuan ini ya. Merancang palang pintu otomatis dengan Arduino sensor ultrasonik. Setelah itu apa tujuan Anda? Mengendalikannya secara remote atau otomatis. Harus jelas tulisannya ini ya. Ini kurang pas. Batasan kereta konvensional dengan kecepatan, apa masuk kereta konvensional ini? Batasan masalahnya. Mungkin dalam hal ini jenis kereta konvensional, jenis kereta adalah begitu mungkin ya. Cek lagi nanti. Sensor hanya sebagai pendeteksi lewatnya, bukan lewat. Kata-kata lewatnya ini yang kurang pas. Sensor hanya sebagai pendeteksi lewatnya. Sensor hanya sebagai pendeteksi lalu lintas, mungkin lewatnya mungkin bisa diartikan dengan lewat, sudah terlewatkan gitu. Servo motor sebagai pembuka, manfaat dapat diaplikasikan langsung di bidang keamanan. Ini cek lagi nanti manfaatnya. Oke. Bab 2 teori ini paragrafnya harus sama dengan ini ya. Paragrafnya, cek paragrafnya mungkin 1,5 kan sama seperti ini, seperti bab 1 tadi di atas ya. Oke, ini ada tanda-tanda seperti ini kan sudah kelihatan ini ya. Nah, ini kurang berlebih spasi kan sudah diingatkan seperti ini. Ini biru-biru seperti ini. Anda harus cek juga. Teknologi informasi, teknologi seterusnya. Ini halaman kok 22 double, ini juga ya, perhatikan. Ini kilometer per jam ada spasi. Oke. Simulasi dasar teori mikrokontroller. Teori kok banyak teoritikal ini. Satu paragraf hanya 2 baris, kurang lengkap. Secara teknis ada 2 mikrokontroller yaitu RSC. Apalagi next apa? Cek, ini terputus ya, masih belum lengkap kalimatnya itu paragraf. Satu paragraf paling tidak 10 baris, ini 2 baris saja ya. Arduino merupakan platform dalam pembuatan prototipe elektronik Arduino Uno. Ini pembuatan sumber, bukan ini sumber. Anda buat Arduino apa kan gitu ya. Terus tahun 2020 atau 2015 misalkan ya, seperti itu, bukan sumber lagi, tidak perlu buat sumber. Nah ini apa nih? Akan bingung. F6 pin input apa maksudnya ini? Sama juga ini ya. Cek untuk membuat referensi, cek lagi. Ini gambar kurang besar, sama dengan gambar di atas ini kan sama, ini duplikasi, hanya indikator komponen ini, memori dan lain-lain, jack dan lain. Kenapa enggak satu saja kan gitu ya? Hal yang sama ditampilkan.
Pemrograman, ini bab 2. Referensi seharusnya lebih diperbanyak untuk bab 2. Tampilan software Arduino. Tampilan software. Ini sekilas orang baca ini putih kok terputus dari atas. Ya. Bagusnya dibikin border sini. Bingkai hitam. Jadi orang melihat ini satu kesatuan gambar. Bukan terputus, orang lihat ini kok ada gambar sedikit, satu terputus putih. Ya. Itu lebih bagus. Ini gambar kenapa sudah letak di center tetapi tidak center, kenapa di sini? Ya, coba cek lagi. Ya, sudah letak di center tapi tidak center. Ya, semua dicek. Ini sumber nggak ada, cek betul-betul. Ini spasi. Oke. Nah begitu juga ini gambar ini. Ya, sumber juga. Oke, ini enggak ada spasi, ini lebih satu spasi. Yang simpel-simpel itu enggak harus dibuat bagus. Ini juga enggak. Ini gambarnya sudah letak di center, tapi di sini, nah seperti ini enggak bisa lagi salah-salah lagi itu. Ya nanti untuk semua gambar. Oke, tidak akan dibongkar, tapi juga penulisan referensinya cek nanti ya. Bagusnya subbab ini bikin ABC karena orang bingung di sini 26 ini satu angka-angka ini atau poin atau mais ya. Kalau bikin subbab ya subbab, tapi supaya orang tidak membingungkan. Nah di sini paragraf. Oke, LED sama juga sumber ini. Ini sumber UNES, universitas. Kenapa enggak ambil rujukan manufacturer atau merek LED ini siapa? Kan gitu. Kenapa harus ambil orang lain lagi rujukannya, kan gitu. Langsung ada di sumbernya saja. Siapa yang membuat komponen ini? Perusahaannya kan. Pasti dia ada data situ aja langsung rujuk. Kenapa harus merujuk lain? Oke. Cek lagi transistor juga. Kenapa teori? Banyak teori ini. Relay, limit switch. Oke, gambarnya kurang besar. Ini sumber juga nih. Ya nanti Anda cek, saya nggak komen karena sama semua kesalahannya. Juga sumber. Oke, bab 3 ini juga spasinya cek lagi nanti, seharusnya kan 1,5 atau 2 ini. Oke, nah bagusnya satu jarak ke sini, jangan terlalu rapat. 31 metode identifikasi kebutuhan perangkat keras, input, bikin yang bagus lah gambarnya ini, agak rata ini proses ya. Bikin yang bagus. Ini bukan blok diagram nih, perangkat. Blok diagram perancangan perangkat apa lengkapi. Perangkat sistem otomatis ya. Dan lain-lain seterusnya. Bla bla bla. Kan gitu. Cara kerja pada sistem A. Ini kenapa fontnya berbeda ini? Ini Time New Roman, ini Calibri, kan gitu. Ya nggak boleh ini, cek lagi fontnya. Flowchart, kenapa begini gambarnya? Anda letak seperti ini ya. Oke, nanti dicek lagi. Ini fontnya juga berbeda, Calibri, seharusnya Time New Roman. Oke, ini terlalu rapat. Jangan mode terlalu kecil, diperbesar lagi. Gambar kurang besar, diperbesar lagi karena ini yang main topik utama Anda ini ya. Beri perbesar lagi. Oke. Ini juga Calibri, seharusnya kan Time New Roman. Harus diperhatikan yang kecil-kecil. Anda copy paste
Ini juga kurang besar, diperbesar aja gambarnya ini. Ya. Diperbesar, bagusnya gambar ini jangan dibikin satu grup, jadi begitu perbesar nanti dapat semua. Ya. Jangan bikin satu-satu seperti ini, bikin satu grup ini tidak masuk, yang ini tidak masuk grup ini, seharusnya di grup ketika diperbesar sekalian semua. Ya. Tapi hati-hati, jangan melebihi ini, ya, nanti terpotong. Nah ini juga harusnya di enter, bagus satu kan, bagus ini Calibri juga ya. Nanti cek semua font itu kan simple saja, Anda sorot all, ketik font Times New Roman udah semua ya. Ini perbesar, ini cek lagi. Oke, sumbernya itu penulisan referensi bagaimana, prinsip kerja, transmitter, ultrasonic, ini S bukannya D, distance dibuat dalam apa, S satuannya. Ini juga kok salah-salah fontnya ini ya. Cek lagi, bikinlah semua jangan seperti ini, bikinlah S sama dengan seperti ini semua, dihapus ini, bikin formula yang bagus ya. Bikin satu formula semua ya. Jangan dibuat kotak-kotak seperti itu. Oke. Ini kurang besar juga. Nah dihapus. Bagaimana membuat yang benar. Oke. Skema pin input output, di sini ada dua gambar, seharusnya ada gambar A dan B, maksudnya di sini ada, nggak bisa di enter. Ini gambar A, ini gambar B. Gambar A apa? Pin out, di sini layoutnya ya. Kan ada dua gambar, harus membuat dua keterangan, harus buat dua keterangan. Ini miniatur, ini alat sensor, ini sRF ini apa, apakah perlu besar, coba cek lagi. Seterusnya, nah ini bagus, masukkan ke dalam sedikit, mungkin seperti ini ya, kan lebih nampak bagus nih. Jarak dalam meter ya enggak, apakah dalam meter, kecepatan apa, meter per jam atau kilometer per jam, cek lagi kan gitu. Waktu mau apa, detik, ini fontnya kok berbeda, detik, menit, jam, mana yang benar, ini fontnya beda, nanti cek lagi. Ini ada T kok double sekali, kenapa nggak bikin satu saja, T waktu dalam kurung 4,5 detik, kan kenapa harus bikin dua. Cek lagi, sini juga sama bagus, jadi masukkan ke dalam lebih bagus ya. Seperti tadi ya, masukkan ke dalam, ini lebih bagus. Nah setiap persamaan itu harus ada persamaan berapa, terus sampai persamaan 2 misalnya, sampai ke ujung sini kanan ya. Ini harus dibedakan, tidak rapi membuat, mana yang tulisan, mana yang rumus, campur. Seharusnya rumus itu mungkin Anda bisa bikin fontnya khusus, yang ini boleh fontnya mungkin Arial mungkin ya, mungkin spasinya lebih rapat, jadi nampak perbedaan itu. Nah ini benar-benar nampak, ini formula yang digunakan terpisah dari kalimat kata di sini ya, khusus bikin rumus. Ini mungkin nomor 3 kan dan lain ya. Ini
formula 03 dan lain. Nah begitu yang lain-lainnya. Ini input, proses, fontnya juga beda. Kenapa? Ini harus Times New Roman, fontnya Times New Roman semua. Oke, Times New Roman. Ini font dan lain-lain. Oke. Nah saya nggak komen semuanya, nanti Anda cek lagi karena terlalu banyak untuk penulisan. Ini juga tabel. Kalau yang sama bagusnya dibikin tengah semua, ya kan sama. Ini bagus tengah berarti pinggir ini. Kalau kita lihat bagus tengah, ya tengah semua. Ini juga tengah semua, ya kan nampak ini. Nah ini di tengah, ini enggak di tengah karena ini, ya bagus di tengah semua. Ini kenapa nih tidak di tengah ya? Oke, percobaan terputus ini. Nanti cek lagi. Ini juga enggak tengah. Nanti cek lagi kalimatnya ini. Ya, kenapa ini? Ini harus dicek, rapikan tabelnya. Uji sistem miniatur. Miniatur apa? Terlalu simpel. Uji sistem miniatur. Pengujian mungkin sistem miniatur palang pintu otomatis kereta api, kan gitu lebih jelas. Jangan dibikin gambar pena, gambar 3 pena, that's all. Banyak mempunyai persepsi pena itu, ya. Pena berwarna hitam, pena berwarna biru, contoh pena, prototype pena atau dan lain. Ini baiknya minimal 1 paragraf ditulis, oke kan gitu. Nah setiap tabel itu harus dirujuk. Ini tabel 41 menunjukkan hasil kinerja. Tabel 42 nya mungkin letak di sini, ya di sini letaknya tabel 42 itu. Oke, biar nampak. Ini kenapa enggak rata? Ini bagusnya rata ini, ya ini besar kolomnya sehingga bisa masuk. Ini enggak besar kolomnya ini. Nah sama kolom kan, kolomnya disamakan semua. Ini bagusnya di letak di tengah, lebih rapi. Lebih bagus lagi fontnya ini supaya berbeda dengan teks. Font ini supaya tidak membingungkan orang mana yang teks mana yang tabel. Mungkin bisa dibedakan fontnya sehingga orang mudah membedakan mana yang tabel, ya atau yang lainnya fontnya, ya. Nah ini kenapa kosong nih? Ini kenapa kosong, ya? Ini kenapa nih kosong, ya? Bagus mungkin di tengah ini, ya. Karena ini sama kiri kanan, bagusnya mungkin di tengah. Ini juga di tengah, ya. Ini kosong, Y, ya kosong. Uji unjuk kerja miniatur. Ini tabel 44. Ini P-nya kan harus dibesar. Tadi SRF tadi, apakah harus besar semua? Nah ini kenapa enggak? Ini rata tengah, ini enggak rata tengah, ya. Ya. Coba kenapa ini enggak rata tengah? Nanti cek ini semua, ya. Kenapa enggak rata tengah nih? Ini font berbeda. Ini jarak terukur dalam sensor. Ini kenapa enggak kelihatan nih? Enggak kelihatan. Percobaan ke 26. Cobaan. Mungkin dibedakan fontnya lebih bagus ini. Tidak membingungkan, ya. Berbeda dengan teks. Itu lebih bagus. Nah, ini juga harus jelas. Ini derajat pembukaan sudut, derajat atau derajat? Derajat atau derajat? Cek lagi, ya. Derajat ini. Ini kan lebih bagus, mungkin letak di alignment, cell alignmentnya center, kan gini lebih bagus daripada ke atas. Ketika kita membuat itu apa yang kurang bagus, ya cek, ya apa yang perlu diperbaiki supaya bukan hanya isinya, tampilannya juga bagus. Oke.
Ini juga rumus tadi, formula tadi. Oke. Ini pakai kali, pakai equation, buat menggunakan equation, ya, rumus itu. Jadi bagus ini kita. Ya. Ini juga keterangan ini. Kecepatan suara 34 mm per second. Meter per second. Ini nanti cek keterangan ini. Keterangan dari mana? Dari atas ini. Meter, sentimeter. Mungkin bisa nggak perlu di bawah, di atas lebih bagus. Atau dibuat dalam kurung. Kenapa harus buat baris? Kelihatannya kurang bagus. Di sini paragrafnya di sini paragrafnya di sini. Bikin rapi-rapi, hati-hati bikinnya. Oke. Periksa lagi. Ini tabel juga kurang bagus sekali, tabelnya itu besar sekali. Setiap tabel minimal ada 1 paragraf. Setiap tabel ini harus disebutkan, sebut atau rujuk di body text. Oke. Nah, ini enggak tengah, bagusnya di tengah. Kolom nomor ini dengan kolom nomor ini tidak sama lebar, ini kecil, ini lebar. Padahal dekat saja nih. 2, 4, 5 kolom, 2, 4, 5 kolom. Kenapa enggak disamakan? Ini tidak ada titik, di sini ada titik. Ya. Kenapa begitu? Biar standar semua. Oke. Jangan suka-suka. Nah, kan samakan semua. Ya. Nah, kesimpulan. Perancangan miniatur palang pintu ini menggunakan Arduino sensor AS. HC-nya perlu besar apa enggak? Ya, biasa besar. Vibration sensor. Sensor digunakan deteksi posisi kereta dengan 2 sensor AS. Ini teori. Kesimpulan yang Anda dapat ini apa? Dari hasil pengujian ini, maka sensor akan mendeteksi kereta dalam jarak 5 meter. Atau ini miniatur 50 cm, 10 cm. Apa yang didapat? Bukan teori lagi. Fungsi tiap sensor adalah mendeteksi kedatangan kereta. Ini kan teori, masih belum kesimpulannya. Kesimpulannya atau apa? Sensor akan aktif ketika kereta akan mendekati dengan jarak 5 cm. Itu kesimpulannya. Sensor akan merespon dengan sekian, sensitivitas sekian. Begitu. Bukan ini orang sudah tahu fungsi tiap sensor dalam mendeteksi kedatangan kereta. Sudah tahu fungsi sensor itu pasti untuk mendeteksi kereta, karena orang sudah tahu. Anda buat alat deteksi dengan sensor ini untuk deteksi kereta. Ini tidak disebutkan, orang sudah tahu ya. Hasil yang Anda dapatkan apa? Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dengan hasil mega, karena jumlah inputnya dan outputnya lebih banyak, sehingga dapat ditambahkan sensor lebih banyak. Jadi mendeteksi kereta lebih akurat. Apa hubungannya sensor banyak dengan akurat? Kan gitu. Dia bilang pakai mega, sensornya lebih banyak. Harus jelaskan. Dalam permasalahan ini karena sensornya sedikit, tidak akurat karena ini. Begitu. Harus dijelaskan juga, bukan hanya sekedar saran. Ini kok kecil fontnya. Fontnya kan seharusnya 12 ini. Ya. Semuanya 12. Terus pakai Mendeley bagus. Atau yang reference, EndNote, apa semua Zotero, terserah. Penulisannya harus bagus ini pas. Setiap yang ada di sini harus ada di body text. Tadi nggak kelihatan, ada beberapa belum termasukkan ke dalam, belum masuk dalam daftar pustaka ini. Oke, itu perhatikan semua ya. Untuk bimbingan pertama masih cek administrasi dulu tentang penulisan saja. Nanti kita akan membahas substansinya. Tetapi tadi sudah dibahas ya tentang tujuannya. Tujuannya harus diperbaiki lagi. Merancang palang pintu menggunakan Arduino sensor ultrasonik dengan sensor getar. Ini bukan tujuan, yang sudah pasti. Kenapa? Di judul orang sudah tahu. Palang pintu perlintasan kereta api otomatis berbasis Arduino. Jadi ya
tidak Anda sebutkan tujuannya di sini, orang pun sudah tahu. Anda akan membuat sebuah palang pintu otomatis, ya. Mana tadi tujuan? Bab 1, tujuannya di sini. Oke. Merancang palang pintu otomatis. Karena sudah disebutkan judul, orang sudah tahu. Anda buat judul pembuatan donat menggunakan tepung terigu. Orang sudah tahu Anda ingin membuat donat pakai tepung terigu. Anda nggak perlu buat lagi di tujuan sini dalam tugas akhir ini atau dalam skripsi ini akan membuat sebuah donat dengan menggunakan tepung terigu. Nggak perlu. Itu tujuannya bukan tujuan, betul tujuan, tapi tidak secara substantif, tidak mendetail. Tujuan yang detail itu apa? Ya. Dalam penelitian ini atau skripsi ini akan mengukur berapa jarak sensitivitas ketika kereta lewat, dalam jarak berapa akan sensor itu mendeteksi. Begitu, itu baru tujuan. Jadi ada capaian, ya. Nah, nanti dalam hasil bagaimana dapat jarak? Anda target mungkin 5 cm dia sudah detek, tapi nggak dapat. Apa sebabnya? Didiskusikan karena ini. Kesimpulannya apa? Begitu. Ada korelasi antara judul, ya, tujuan, hasil dan pembahasan dan kesimpulan, ya. Nanti kita lanjutkan untuk bimbingan berikut karena ini bimbingan pertama masih dalam administrasi penulisan dan lain-lain. Oke, sementara cukup ini dulu bimbingan kita untuk skripsi. Oke, silakan perbaiki dulu, nanti kita akan fokus lagi ke substansi. Tetapi Anda bisa memperbaiki juga komen yang substansi tadi. Oke, demikian. Semoga yang lain dapat manfaat hasil diskusi ini. Komen-komen bagaimana membuat sebuah laporan skripsi atau tugas akhir, ya. Jadi tidak mengulangi hal yang sama, yang sederhana, kesalahan, yang hanya typo dan lain-lain. Oke, demikian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.